Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang kelima tentang Bilal bin Rabah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bilal bin Rabah. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan sabar dan lemah lembut. Banyak orang yang tertarik masuk Islam. Salah satunya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazin yang pertama. Nah, yuk kita mengenal tentang Bilal bin Rabah. Anak muslim harus pintar dan soleh serta berusaha keras agar tidak menjadi budak. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia seorang budak yang berhati besar dan sabar. Bilal beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berakhlak mulia. Ia menjadi muazin pertama di zaman Rasulullah SAW. Suaranya sangat indah saat melantunkan azan. A. Mengenal pribadi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Dia milik seorang pembesar bernama Umayyah bin Khalaf. Ibunya bernama Hamamah, keturunan Habasyah. Ayahnya bernama Rabah, keturunan Arab. Karena itu Bilal yang lahir di kota Mekah terkenal berasal dari negeri Habasyah. Bilal bin Rabah bertubuh pendek, berkulit hitam dan berambut keriting. Karena seorang budak, setiap hari Bilal bekerja keras untuk majikannya. Budak adalah hamba atau pembantu dari seorang kaya. Seorang budak harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan majikannya. Awalnya, Bilal bin Rabah adalah penyembah berhala. Setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, hatinya senang dan tenang. Dia merasa cocok dengan ajaran Islam. Suatu hari, Bilal bin Rabah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bilal mendapat penjelasan tentang agama Islam. Akhirnya, tanpa ragu-ragu, Bilal memeluk Islam. Bilal memperdalam ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Bilal sangat mencintai Islam, bahkan membelanya walau diejek dan disiksa orang-orang kafir. B. Keistimewaan Bilal bin Rabah. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan. Demikian juga Bilal bin Rabah. Tahukah kalian keistimewaan Bilal bin Rabah? Meskipun berbadan kecil, berkulit hitam, dan berambut keriting, namun Bilal pemberani. Bilal berani melawan tantangan kaum kafir atas keislamannya. Bilal pernah menang berkelahi melawan Umayyah dalam perang Badar. Bilal bin Rabah memiliki suara bagus dan merdu. Setelah pindah ke Madinah, Rasulullah SAW meminta dia untuk mengumandangkan azan, memanggil orang-orang untuk sholat ke masjid. Alhamdulillah, kaum muslimin banyak yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian C. Meneladani perjuangan Bilal bin Rabah dalam menegakkan tauhid. Rasulullah SAW dan para sahabat selalu berjuang menegakkan tauhid, termasuk Bilal bin Rabah. Bagaimana perjuangan Bilal mempertahankan keyakinan dan kecintaannya terhadap Islam. Bilal yang mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui majikannya. Umayyah mengetahui bahwa Bilal bin Rabah telah masuk Islam. Umayyah pun memaksa Bilal agar keluar dari Islam dan menyembah berhala. Bilal bin Rabah menolaknya. Akhirnya Bilal disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Meskipun demikian, Bilal bin Rabah mengucap Ahad, 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 artinya Allah itu satu. Bilal disiksa berhari-hari, tetapi beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umayyah terus menyiksa dan memaksa Bilal keluar dari Islam. Namun keimanan Bilal kian mendalam. Setiap sore Bilal disiksa dan diseret keliling kota Mekah. Umayyah berkata, "Ayo, sebut nama berhala satu kali saja." Bilal menjawab, "Tidak, Tuhanku Allah Ahad, Ahad, Ahad." Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Jangan kau siksa orang yang berkata Allah itu, aku akan membelinya."
Akhirnya Bilal bin Rabah yang seorang budak itu dibeli oleh Abu Bakar. Dia bebas dan merdeka, bukan lagi seorang budak. Sungguh mulia dan kuat iman Bilal bin Rabah. Sekali Islam tetap Islam, sekali Allah tetap Allah Tuhannya. Sungguh kejam Umayyah beserta temannya itu. Akhlak terpuji. Sabar dan mulia itu indah. Bersikap sabar dan mulia akan mempertebal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita pasti akan mendapat balasan cinta darinya. Kemudian kisah teladan Ibnu Ummi Maktum. Abdullah Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang buta sejak kecil. Akan tetapi beliau memiliki hati yang bening. Beliau sangat peka terhadap waktu-waktu sholat. Ketika tiba waktu fajar, beliau keluar rumah berjalan ke masjid. Terkadang beliau memegang pundak seseorang yang menuntunnya ke masjid. Ibnu Ummi Maktum juga seorang muazin. Beliau selalu bergantian azan dengan Bilal bin Rabah, muazin pertama. Biasanya Bilal azan untuk membangunkan sholat malam dan Ibnu Ummi Maktum azan untuk sholat subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.